Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini merupakan lanjutan dari tema yang saya sudah sampaikan, yaitu keluarga dalam menghadapi krisis bagian yang kedua. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang merupakan dasar dari perenungan ini. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Rut pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak-anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, pada bagian yang pertama saya sudah menjelaskan konteks daripada ayat-ayat ini, yaitu pada Kejadian yang ke-12 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa terjadi kelaparan di Israel dan membuat sampai Abram dan istrinya beserta dengan pembantu-pembantunya mereka pergi ke Mesir untuk menetap sebagai orang asing. Pasti kelaparan yang dialami adalah kelaparan yang hebat, sehingga membuat sampai persediaan mereka menipis, sehingga mau tidak mau mereka harus pergi. Lalu dalam kitab Rut pasal yang pertama juga saya sudah menjelaskan bahwa konteks ayat ini adalah juga terjadi kelaparan di Betlehem, sehingga Elimelek, Naomi beserta dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion pergi ke Moab untuk menetap sebagai orang asing di sana. Sekali lagi, kelaparan yang terjadi adalah kelaparan yang sangat-sangat hebat, sehingga harus membuat mereka untuk pergi. Saudara yang terkasih, saya juga menjelaskan bahwa yang sering dilakukan oleh orang, oleh manusia ketika terjadi krisis dalam keluarganya, dalam konteks keluarga, kadangkala keluarga, oknum-oknum tertentu dalam keluarga itu mau cari aman, memikirkan diri sendiri, dan itu juga yang dilakukan oleh Abram. Dia mengatakan bahwa kalau mereka ke Mesir, dia katakan kepada istrinya supaya jangan mengaku dia sebagai suaminya, tetapi bilang sebagai adiknya. Nah, ini kan cari aman, saudara. Selain itu juga saya sudah jelaskan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang ketika mengalami krisis dalam keluarga, yaitu saling menyalahkan. Yang ketiga adalah berpikir untuk mengakhiri hidup ini. Sudah tidak ada harapan lagi. Karena itu mereka berpikir untuk mengakhiri hidup ini, baik secara pribadi maupun sudah mengajak orang yang lain lagi, sehingga semua keluarga dikorbankan. Dan saya sudah menunjukkan kasus-kasus yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Mereka berusaha untuk mengakhiri hidup mereka, dan bahkan mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri, gantung diri, minum racun secara bersama-sama. Dan 2 hari yang lalu di kota Nabire pun juga terjadi demikian, saudaraku. Nah, saudara, dalam bagian yang kedua ini saya akan menyoroti sisi yang lain dalam tema ini. Nah, saudara yang terkasih, dalam Kejadian yang ke-10 ayat ke-12 ayat yang ke-10 dan Rut pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan bahwa terjadi kelaparan di Betlehem, dan ini juga dialami oleh Abram dan juga Elimelek, Naomi. Keluarga-keluarga mereka ini mengalami hal demikian, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa sekalipun Abram dan Naomi adalah pengikut setia Tuhan, mereka mengalami kemalangan besar. Mereka mengalami yang namanya masalah, saudaraku. Nah, siapa bisa membantah bahwa Abraham ini bukan orang saleh? Dia orang saleh. Bahkan Alkitab menunjukkan bahwa dia merupakan salah satu tokoh iman yang menjadi teladan bagi kita. Saudara yang terkasih, mereka adalah orang-orang yang setia dengan Tuhan. Tetapi mereka mengalami yang namanya kemalangan besar. Dalam Alkitab ada satu contoh yang lain yang cukup menarik, yaitu mengenai kisah Ayub. Ayub, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh.
orang yang setia dan tidak ada yang saleh selain Ayub yang hidup pada zaman itu. Tapi toh dia mengalami yang namanya tantangan, mengalami namanya masalah. Nah, saudara yang terkasih, lagi pula Naomi bukan jadi sendiri, tapi keluarganya. Suaminya meninggal, kedua anak yang dikasihnya juga meninggal, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti hanya Abraham, seperti hanya Naomi, seperti hanya orang-orang percaya yang lain yang ditunjukkan dalam Alkitab yang mengalami masalah, saudara, setiap kita yang cinta kepada Tuhan, pengikut setia Kristus, pasti juga akan mengalami yang namanya masalah, mengalami yang namanya kesusahan besar. Nah, sekali lagi ini tidak berarti bahwa ketika kita mendapat masalah ini, kemalangan besar dalam hidup kita, bukan berarti bahwa kita sementara dihukum oleh Tuhan. Nah, Alkitab berkali-kali menekankan bahwa Allah yang penuh kasih itu pasti melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Saudara yang terkasih, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, tapi saudara, sejarah berulang kembali. Banyak orang yang belum memahami apa yang akan terjadi dalam hidupnya, dan ketika orang percaya juga demikian terjadi dalam hidupnya, dia masih mencari-cari banyak hal, bahkan dia mempersalahkan Tuhan sendiri, saudaraku. Saudara yang terkasih, yang sering dilakukan oleh orang percaya ketika mengalami kemalangan besar, ketika mengalami satu masalah adalah berpikir bahwa ia sementara berbuat dosa sehingga Tuhan Allah menghukumnya. Ini juga yang dipikirkan oleh Naomi. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku." Nah, saudara, Naomi berpikir bahwa Tuhan sementara menentang dia. Karena juga pasti dia sementara berbuat salah, dia sementara berbuat dosa, sehingga Tuhan menghukum dia. Naomi merasa kemalangannya menunjukkan bahwa Allah tidak lagi berkenan kepada dia, saudara. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Jangan kita menganggap bahwa semua kesukaran dan penderitaan merupakan akibat daripada tindakan Allah, karena kita sementara berbuat dosa. Karena Tuhan tidak senang kepada kepada kita. Nah, dalam kasus Ayub ada 3 teman Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub terjadi karena dosa-dosa Ayub. Jadi kalau orang yang berbuat dosa, pasti dia akan dimurkai, diberi kemalangan oleh Allah. Nah, saudara, memang itu tidak salah, tapi tidak selamanya demikian, saudaraku yang terkasih. Nah, bahkan Tuhan sendiri mengecam daripada sikap teman-teman Ayub ini, saudara. Allah tidak menyebutkan bahwa penderitaan yang Ayub alami itu karena dosa-dosa Ayub, tetapi itulah yang dikatakan oleh teman-teman Ayub, karena konsep berpikir demikian. Jadi kalau seseorang buat salah, ya pasti dia akan dapat masalah. Seorang yang buat salah berarti dia pasti dihukum oleh Tuhan. Tidak selalu begitu, saudara. Saudara yang terkasih, jadi sering ini dilakukan oleh orang percaya juga dari masa ke masa. Mungkin saudara, dengan peristiwa COVID-19 ini banyak juga orang Kristen yang wah ini pasti karena dosa manusia. Kalaupun ini dosa manusia, ya oke lah, Tuhan bisa menghukum. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat membuat dari apa yang kita terjadi ini, ada hal-hal yang pasti ada maunya Tuhan di situ. Saudaraku yang terkasih, jadi ketika kita berpikir bahwa
masalah yang kita alami merupakan tindakan Allah karena kita sementara berbuat dosa, itu tidak selalu benar. Karena bisa saja yang ada di pikiran kita itu salah. Lalu yang kedua, saudaraku, yang sering yang dilakukan orang ketika kemalangan besar menimpa dia, masalah besar menimpa dia adalah dia saling menghakimi, ya kan? Kalau dalam di tengah-tengah keluarga, istri salahkan suami, suami salahkan istri, atau orang tua salahkan anak, anak menyalahkan orang tua, dan juga yang lain-lain, ya kan? Tidak diam lalu berdoa menanyakan apa maksud Tuhan di balik semuanya itu, tetapi saling menyalahkan. Dan ini merupakan penyakit bawaan daripada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ketika sudah buat salah, Tuhan tanyakan, Adam, di mana istrimu? Wah, langsung Adam mulai menyalahkan istrinya. Perempuan yang kau tempatkan di samping dialah. Begitupun juga ketika Tuhan menanyakan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Dan ini merupakan ciri khas daripada manusia, saling menyalahkan, saling menghakimi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang berikut adalah ketika kemalangan menimpa kita, masalah besar menimpa kita, menimpa orang percaya, maksudnya yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah mempertanyakan Tuhan, ragu, ya kan? Kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Mengapa sampai saya mengalami hal semacam ini? Ya kan? Akhirnya kecewa dengan Tuhan, marah sama Tuhan. Saya sudah menemukan orang-orang yang begitu marahnya dia sama Tuhan karena merasa bahwa apa yang dialami dalam hidupnya itu semua yang kadang-kadang dia bilang bahwa dalam hidupku ini tidak ada yang manis-manis yang saya dapatkan. Semua baik, dan dia mempersalahkan Tuhan. Dan kalau berpikir bahwa ya sudah tidak perlu percaya bahwa Tuhan, dia menjadi ateis. Bahkan kalau dia orang Kristen, bahkan sudah Tuhan Yesus itu tidak ada, dan memilih untuk berpaling daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh orang percaya ketika dia mengalami kemalangan besar. Yang pertama adalah dia berpikir bahwa ini merupakan tindakan Allah yang sementara lakukan untuk menghukum dia karena dosa-dosanya. Lalu yang kedua adalah saling menyalahkan, saling menghakimi di tengah-tengah keluarga itu. Lalu yang ketiga, mempertanyakan Tuhan, ragu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada, mengapa sampai saya mengalami semuanya ini? Kalau Tuhan ada, mengapa sampai keluarga saya hancur? Kalau Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu besar, Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa dia tidak bisa mengeluarkan saya dari hal seperti ini? Masalah yang begitu besar ini, saudara. Saudara yang terkasih, mungkin ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sementara Tuhan yang sementara saudara ajukan kepada Tuhan. Dan mungkin ini juga merupakan pikiran saudara bahwa apa yang kita alami, apa yang saudara sementara alami merupakan tindakan Tuhan untuk menghukum saudara. Saudara yang terkasih, tidak selamanya demikian, saudaraku. Pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Abraham, Naomi, dan keluarganya menderita kelaparan, masalah besar dialami oleh mereka, begitupun juga dengan kita. Berarti kita harus mempersenjatai diri kita dengan yang pertama, yaitu kalau memang dalam sejarah panjang kehidupan manusia ini orang percaya juga mengalami masalah. Ketika saudara mendapat masalah, ketika saudara mengalami kemalangan besar, tidak usah kaget, tidak usah putus asa, tidak usah marah sama Tuhan. Kenapa? Kalau mereka juga mengalami hal demikian, kita pun juga pasti tidak akan terlewatkan. Lalu yang kedua adalah ketika kita mengalami kemalangan besar, jangan buru-buru saling menghakimi dalam keluarga. Mungkin solusinya berdoa, apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Lalu yang berikut adalah ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita yang begitu besar, yang membuat sampai mungkin kita tidak bisa lagi, kita jangan mempertanyakan Tuhan, kita jangan ragu
akan Tuhan. Mengapa? Akan saya bahas di bagian ketiga dalam tema keluarga dalam menghadapi krisis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.